Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah-Nya. Kita boleh melewati malam yang panjang dan kita bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita mengawalinya datang kepada Tuhan, berdoa merenungkan firman-Nya. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang selalu baru, di mana pagi hari ini kami boleh menghirup udara pagi yang cerah. Sebelum kami memulai hari ini, kami datang kepadamu Tuhan, kami merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau terus menyapa kami, agar di dalam menjalani hidup ini, kami boleh menjalani seturut kehendak-Mu. Berkatilah perenungan ini Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 18 hingga pasal 25 ayat yang ke-21. Namun saya mengajak kita untuk membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 25 ayat ke-6 dan ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Mereka menangkap Raja Zedekia dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribia yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya, kemudian dibutakannya mata Zedekia, lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sedang terkasih, kerajaan Yehuda adalah kerajaan yang telah dipilih oleh Tuhan untuk senantiasa supaya hidup seturut dengan hukum-hukum Tuhan. Tuhan telah memberikan kebenarannya kepada umatnya agar sepanjang kehidupan mereka boleh menurutinya dan mereka tidak boleh mengikuti penyembahan ibadah bangsa-bangsa di sekitarnya. Namun dalam perikop ini kembali dicatat kepada kita betapa jahatnya Raja Zedekia dan ia tidak membawa Israel untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kejahatan Raja Zedekia membawa dia dan umat untuk akhirnya dibuang ke Babel. Orang-orang penting beserta Raja Zedekia dibawa ke Babel. Nah saudara, di dalam ayat yang kita baca tadi di sana dikatakan bahwa bagaimana Raja Zedekia matanya dicungkil, bahkan anak-anaknya dibunuh di depan matanya. Kenapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi atas kerajaan Yehuda? Ya, karena kejahatan yang mereka perbuat. Memang Allah sangat mengasihi umatnya, namun ia tidak pernah kompromi dengan dosa-dosa mereka. Berulang kali Allah memberikan kesempatan kepada umat untuk bertobat. Setiap kali mereka datang kepada Tuhan, Tuhan berbelas kasih. Namun ada saatnya di mana sudah tiba waktunya, penghukuman itu pun akan dilaksanakan. Nah, saudara yang terkasih, dari pengalaman ini, dari sejarah yang terjadi di tengah-tengah kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Zedekia mengingatkan kita bahwa Allah pun memang tidak pernah menyerah dengan kita. Namun ada waktu sebagai miliknya Tuhan pun akan mendisiplinkan kita. Nah, saudara, mari kita terus menjalani hidup ini dengan peka akan pimpinan Tuhan, peka dengan teguran Tuhan. Dalam setiap peristiwa yang kita alami, dalam setiap keadaan yang kita alami, sesungguhnya itulah cara Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan ingin agar kita menjalani hidup ini seturut dengan firman-Nya. Kita tidak boleh mengikuti arus dunia dengan cara-cara dunia, sebab Tuhan hadirkan kita di dunia ini adalah untuk menjadi garam dan terang, untuk menggarami sekitar kita. Nah, saudara, saya tidak tahu dalam hal apa kita bergumul dengan dosa-dosa kita atau hal-hal yang kita tahu itu tidak boleh dilakukan, yang kita tahu itu tidak benar, namun kita mengeraskan hati dan kita tidak mentaati Tuhan. Saudara, apa yang kita baca hari ini mengingatkan kita, jangan mengeraskan hati, tetapi bertobatlah dan datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita menunggu penghukuman itu datang, kita baru menyesal. Sebab penyesalan selalu datang terlambat.
Mari kita mengisi kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan ini dengan hidup lebih baik dari hari kemarin dan mengisinya dengan sesuatu yang berharga, yang bermakna kekal. Sebab hidup kita dalam dunia ini hanyalah sementara dan suatu saat kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita hari ini. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan terus mengubah hidup kita untuk menjadi lebih baik dan menjadi pribadi yang memperkenan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini. Kembali Engkau mengingatkan kami betapa besar kasih-Mu. Namun Engkau tidak pernah kompromi dengan dosa kami. Engkau Allah yang mengasihi, tetapi juga Engkau Allah yang adil dan suci. Engkau tidak pernah kompromi dengan dosa-dosa kami, meskipun kasih-Mu kekal atas kami. Tuhan, ajar kami peka dalam hal apa kami harus mengubah diri kami, dalam hal apa kami harus memperbaiki diri kami, agar kami tidak seperti orang-orang Yehuda yang senantiasa mengeraskan hati dan terus memberontak kepada Tuhan hingga akhirnya mereka dibuang ke Babel. Tuhan, beri kami kepekaan untuk mengerti kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami sepanjang hari ini, berkati kami dan mohon perkenan-Mu buat berhasil apa yang kami kerjakan agar nama Tuhan dimuliakan. Demi nama Yesus kami berserah, berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.